Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam Mezbah Keluarga. Mari kita mulai Mezbah Keluarga kita pada malam hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami mensyukuri kemurahan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di dalam Mezbah Keluarga pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu kami dan terlebih hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh membuka hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 26, ayat 69 sampai dengan ayatnya yang ke-75. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bahkan sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Kalimat di atas merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Ketika pada waktu itu Yesus menyampaikan kepada mereka, kepada para murid, tentang hal-hal yang akan terjadi dengannya, dan apa yang akan segera terjadi kepada para murid ketika hal itu tiba. Beberapa saat kemudian, maka datanglah segerombolan orang banyak untuk menangkap Yesus. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, para murid meninggalkan Yesus, kecuali Petrus. Walaupun Petrus mengikuti Yesus dan tidak meninggalkannya sama seperti para murid, tetapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-58, apa yang terjadi kepada Yesus. Ketika Yesus sudah sampai dan diserahkan di hadapan mahkamah agama dan sedang diadili, maka apa yang terjadi dengan Petrus? Di situ dikatakan bahwa Petrus mengikuti dia dari jauh. Benar, Petrus tidak meninggalkan Yesus, tetapi dia hanya mau mengikuti Yesus dari jauh, tidak bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Kalau kita pikirkan kalimat ini, Petrus mengikuti dia dari jauh. Secara manusia sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa posisi Yesus yang saat itu pasti menginginkan para sahabatnya, orang-orang terdekatnya ada di dekatnya. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, cukup ada di dekatnya, itu sudah cukup menghibur hatinya. Tetapi kenapa Petrus malah mengikutinya dari jauh? Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini sepertinya Petrus sedang mengamankan posisinya. Ia tahu bahwa bahaya akan segera menimpanya. Bahaya itu sedang mengancam kehidupannya. Sehingga ia hanya melihat dan memantau dari jauh saja apa yang sedang terjadi dengan gurunya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Petrus ini? Apakah ini juga pernah terjadi dengan kita? Atau justru seringkali kita melakukannya? Karena rasa takut maka kita tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan. Karena
rasa takut, maka kita berusaha menyembunyikan jati diri kita. Karena rasa takut, maka kita tidak mau kalau orang lain mengenal keyakinan kita. Kita berusaha membungkusnya karena takut bahaya akan menimpa kita. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan jika itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di hadapan mahkamah agama, Yesus disiksa sedemikian rupa. Ia dihina, diludahi, dipukul, ditinju, dan diteriaki ia harus dihukum mati. Dan saudara bisa membayangkan betapa ramainya pada saat itu. Betapa hebohnya pada saat itu. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Petrus mengambil posisi duduk di luar halaman dan menyaksikan gurunya yang sedang disiksa. Diludahi, ditanyai, dan berbagai macam hal diperlakukan kepadanya. Mungkin dalam pikiran Petrus ia sedang menghindari bahaya. Tetapi sesungguhnya Petrus bukan menghindari bahaya, tetapi justru sedang membawa dirinya untuk masuk di dalam bahaya itu sendiri. Kenapa saudara? Apa yang terjadi bahwa setelah itu maka datanglah seorang hamba perempuan bertanya kepadanya, "Engkau juga bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi apa jawab Petrus? "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ia berpura-pura tidak mengerti apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Seandainya Petrus tidak duduk di situ, mungkin bahaya itu tidak menimpanya. Seandainya Petrus sama dengan murid-murid yang lain pergi meninggalkan Yesus, maka mungkin penyangkalan itu tidak akan terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, apapun alasannya, apapun kemungkinan-kemungkinan itu, hal itu telah dilakukan oleh Petrus. Inilah pertama kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Petrus berusaha menghindar dan dia meninggalkan tempat itu. Menyingkir sejenak di sekitar itu. Tapi tetap saja ada orang yang datang kepadanya dan mulai mempertanyakan hal yang serupa. Dan bertanya kepadanya, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Pasti engkau kenal dengan orang itu." Apa yang terjadi dengan Petrus? Kedua kali dia menyangkal Yesus dan dia berkata, dia di dalam Alkitab mengatakan bahwa ia bersumpah, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Kali ini ia tidak hanya berkata atau berpura-pura untuk tidak mengerti apa yang dimaksud atau apa yang dipertanyakan kepadanya. Tetapi juga ia bersumpah, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Mungkin dalam pikiran Petrus bahwa ini sudah hanya 2 kalinya. Tetapi tetap saja, semakin banyak orang yang datang kepadanya dan mempertanyakan kepadanya tentang hubungannya dengan Yesus dan bertanya seperti demikian. "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Apa jawab Petrus? Di dalam ayatnya yang ke-74 dikatakan bahwa mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Kali ini Petrus bukan hanya berpura-pura tidak mengerti apa yang dipertanyakan, bukan hanya bersumpah, tetapi juga sekaligus mengutuk bahwa aku tidak kenal dengan orang itu. Ini adalah penyangkalan yang sangat-sangat luar biasa yang sedang terjadi dan sedang dilakukan oleh Petrus. Saudara, apa yang terjadi? Maka setelah Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali, maka berkokoklah ayam. Maka genaplah apa yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka hal itu teringatlah oleh Petrus, perkataan yang pernah disampaikan oleh Yesus kepadanya. Maka menyesallah ia keluar dan dengan sedihnya ia menangis. Saudara, semuanya sudah terjadi. Apa yang telah dilakukan Petrus sudah terjadi dan tidak bisa diulangi lagi. Saudara, harus kita akui bahwa saat dekat dengan Tuhan, iblis tidak pernah senang. Ia selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan.
Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau dekat dengan Tuhan dan berusaha menjauh darinya. Hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak menunjukkan siapa diri kita, menunjukkan iman kita di hadapan orang banyak. Justru menjauh dari Tuhan jauh lebih menyakitkan dan membahayakan hidup kita dibandingkan kita dekat dengan Tuhan. Saudara, apa yang pernah terjadi dengan Petrus? Bagaimana jika suatu hari peristiwa yang sama diperhadapkan dengan kita? Apakah kita sama seperti Petrus karena rasa takut, maka kita rela menyangkal Tuhan? Karena kita berusaha untuk mengamankan posisi kita. Kita takut jika rekan kerja kita menjauh kita, maka kita berusaha untuk menyembunyikan jati diri kita. Kita takut jika pemasukan kita berkurang, karena mungkin orang yang selama ini membantu kita adalah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka kita berusaha untuk menyembunyikan siapa diri kita. Kita takut jika orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan kita lagi. Tidak mau berteman, tidak mau bersahabat, tidak mau bergaul lagi dengan kita. Maka kita berusaha untuk menutupi siapa diri kita di hadapan mereka. Atau bukan hanya itu, kita berusaha untuk mengikuti mereka, keyakinan mereka, mengikuti kemauan mereka demi mengamankan posisi kita. Saudara, menjauh dari Tuhan bukanlah keputusan yang terbaik yang harus kita ambil ketika bahaya mengancam. Justru menjauh dari Tuhan adalah keputusan yang terburuk jika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita untuk sekarang ini, tetapi untuk keselamatan jiwa kita pada kekekalan. Saudara, satu kali saya pernah bertanya kepada seseorang tentang hal yang sama. Bagaimana jika suatu hari kamu diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, mau mengikuti Yesus atau masuk di dalam penjara? Mau mengikuti Yesus atau dibunuh? Hal yang sama dia jawab kurang lebih seperti Petrus. Dia berkata bahwa mungkin hal yang sama seperti yang dilakukan Petrus akan aku lakukan. Aku melakukannya karena aku tidak kuat. Walaupun demikian hatiku tetap untuk Yesus. Walaupun mulut dan bibirku berkata, aku tidak kenal dia atau aku menyangkalnya, tetapi hatiku tetap beriman kepadanya. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Dan itu sangat-sangat tidak benar. Tuhan juga tidak pernah senang dengan hal itu. Karena iman yang benar adalah ia yang tetap bertahan atas nama Tuhan. Walaupun ia harus menghadapi bahaya, bahkan nyawa taruhannya, ia tetap mempertahankan dan menunjukkan jati dirinya. Karena imannya, ia percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Bahkan jika harus mati, ia tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Itulah iman yang sesungguhnya. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 10 ayat 32-33. Demikian bunyinya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah tidak diakui. Apalagi jika itu dilakukan oleh orang terdekat kita. Ibaratnya saudara yang berpacaran, lalu di tengah-tengah orang banyak, pasangan Anda ditanya, apakah engkau adalah kekasihnya? Lalu ia menjawab, enggak. Aku tidak kenal dengan dia bukan pacar saya. Hati Anda pasti sakit dan terluka, bukan? Atau Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, lalu di tengah-tengah orang banyak, suami atau istri Bapak Ibu dipertanyakan hal yang serupa, apakah dia adalah suamimu atau istrimu? Lalu ia menjawab, bukan, ya bukan pasangan saya, ya bukan istri saya, ya bukan suami saya. Anda pasti bertanya, Bapak Ibu Saudara pasti bertanya, ada apa dengannya? Dan kekecewaan itu pasti timbul di dalam hati. Demikian juga Yesus tidak senang
jika ada orang yang menyangkalnya di hadapan manusia. Yesus lebih senang jika ia diakui di hadapan manusia dan ia berkata bahwa aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku yang di surga. Yesus lebih daripada itu. Lebih kecewa dari kekecewaan yang kita alami ketika kita tidak diakui. Saudara, kita lemah. Kita tidak mampu mengakui Yesus di hadapan manusia jika bukan dengan kekuatan Roh Kudus. Jika dengan kekuatan kita sendiri benar kita tidak mampu. Kita lemah. Siapa yang mampu bertahan di dalam bahaya jika bukan pekerjaan dan pertolongan dari Roh Kudus? Oleh karena itu kita perlu hati-hati dan terus meminta Tuhan untuk terus menolong kita untuk bisa iman kita tetap bertahan, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Akhir-akhir ini kita temukan ada begitu banyak ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Baik hal yang kita dengar di luar sana atau mungkin sedang terjadi di sekitar kita, kita tidak tahu. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi kita lemah, kita tidak kuat, kita tidak berdaya jika dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati di dalam hidup kita. Di dalam perjalanan iman kita, kita perlu meminta Tuhan untuk terus menolong kita. Hari ini kita mungkin berkata aku beriman kepada Tuhan. Kita tidak tahu ketika bahaya itu datang dan kita nggak bisa menentukan sekarang apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu hanyalah oleh pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus yang membuat kita mampu bertahan untuk tetap mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menolong kita di dalam perjalanan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik. Kau mengasihi kami sampai hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kiranya firman-Mu terus menolong kami, mengingatkan kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa di sekitar kami, di sekeliling kami, ada begitu banyak hal yang terjadi yang berusaha mengancam kami, berusaha menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan, iman kami lemah. Kami tidak berdaya, kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Kami mohon jangan tinggalkan kami Tuhan, kami butuh Engkau. Karena jika dengan kekuatan kami sendiri, kami mungkin akan jatuh dan meninggalkan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami memohon kepadamu, bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan iman kami. Pegang erat tangan kami agar kami boleh hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian Misbah Keluarga untuk kita pada malam hari ini. Dipersilakan untuk kepala keluarga untuk memimpin dalam doa dan mungkin mendoakan beberapa hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai jumpa di dalam Misbah Keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.